Saudara yang terkasih, hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Hari Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa untuk menyertai kita umatnya, yaitu roh kebenaran, roh penghibur, roh Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk tinggal tetap di dalamnya. Di dalam peristiwa Pentakosta ada sukacita, juga tercipta keberagam bahasa dan budaya yang kesemuanya itu menjadi tanda karya keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Dan kami bersama dengan anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa maupun para adiuswa menyatu dan bersatu untuk menerima aliran hidup dari Roh Kudus yang membangkitkan hati kan memuji nama Tuhan yang esa. Kebaktian Minggu Pentakosta ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Roh Kudus di tempat ini.
Kita berdoa. Datanglah Roh Kudus bagi kami yang letih lesu dan berbeban berat, yang sedang dalam kegalauan dan keputusasaan, juga bagi kami yang sendiri jauh dari sanak saudara. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam surat Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penghibur dan penolong kami. Ya Roh Kudus, penghibur dan penolong kami. Ya Roh Kudus, penghibur dan penolong kami. Satukanlah kami dalam kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, sebab di dalam segala keadaan Engkau menyertai kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami, juga akan menuntun kami dalam kami, mendengarkan serta melakukan firman-Mu. Jadikanlah kami tidak hanya sebagai pendengar, melainkan juga pelaku-pelaku firman Allah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai dengan 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan 21. Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Fergia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan
selamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, apakah yang paling sering kita lakukan di dalam masa pandemi ini di rumah? Ya, kita semakin banyak yang menjadi anggota kaum rebahan. Jika demikian, apa yang kita rasakan ketika kita tidur lalu bangun? Pernahkah kita mengalami, meskipun sering rebahan, sering tidur, tetapi tubuh terasa lelah, seolah-olah tidak segar meskipun baru bangun tidur? Tampaknya bagi kita di zaman kini semakin banyak beban yang membuat kita mengalami kelelahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, beban berarti barang, sesuatu yang dibawa, dipikul, dijunjung, diangkat. Muatan yang juga ada di punggung kuda, keledai, dan sebagainya. Beban bisa berupa barang, tetapi juga bisa berupa pekerjaan, tanggung jawab yang harus dilakukan, kewajiban yang harus diselesaikan. Ini juga berarti beban. Mereka dan kita, Anda dan saya,
terbeban karena begitu banyak persoalan yang menjadikan kita seringkali kehilangan kegembiraan, kehilangan sukacita. Brightside.com menyebutkan 6 tanda kelelahan mental pada zaman kita. Yang pertama, bangun tidur tidak segar, tetapi justru capek. Ini salah satu tanda kita mengidap kelelahan yang seringkali tidak disadari. Yang kedua, lebih banyak melamun dan tidak banyak bertindak. Yang ketiga, kita mudah emosi, tidak stabil, mudah berubah, sering marah, dan mudah tersinggung. Yang keempat, kita menutup diri agar orang lain tidak mengetahui kesedihan kita. Yang kelima, kita tidak ingin bertemu dengan orang lain, menutup diri. Dan yang keenam, banyak berpikir negatif karena cemas dan takut. Saudara-saudara, itu adalah 6 tanda. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, yang dialami oleh kita pada zaman ini. Pulang, pergi dari rumah ke tempat kerja, melelahkan. Ternyata bekerja di rumah pun tidak kalah melelahkan karena bosan. Banyak pekerjaan, banyak beban. Tidak ada pekerjaan, justru beban semakin banyak. Saudara-saudara, istirahat adalah obat bagi raga jiwa yang lelah. Dan kelelahan yang tidak segera disegarkan dapat menyebabkan perjalanan kehidupan kita akan semakin berat. Lalu bagaimanakah dan di manakah mencari kesegaran itu? Saudara-saudara, di dalam bacaan yang pertama bilangan 11 diungkapkan di sana bahwa Musa mengeluh karena kelelahan. Ia sebagai seorang pemimpin merasakan beban yang sangat berat sehingga ia berkata, "Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini sebab terlalu berat bagiku." Kemudian Tuhan menolongnya dengan menghadirkan 70 tua-tua agar dia tidak menjadi pemimpin yang one man show, tetapi secara kolektif bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan umat Israel. Sehingga dengan 70 orang tua-tua ini, diharapkan pekerjaan Musa menjadi semakin ringan dan menyenangkan. Demikian juga spirit kepemimpinan, spirit kebersediaan melayani dari Musa dibagikan. Roh Musa dibagikan kepada 70 orang tua-tua itu, termasuk kepada Eldad dan Mirdad yang in absentia, tetapi tetap menerima roh kepemimpinan dan kepelayanan Musa. Jadi saudara-saudara, ternyata kelelahan tidak hanya menimpa zaman kita baru-baru ini. Bahkan sejak zaman kuno telah ada, dan Musa adalah salah satu beserta dengan bangsa Israel pernah mengalaminya. Bagi setiap mereka yang lelah, siapapun itu, zaman sekarang maupun zaman dulu memang perlu untuk segera disegarkan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan apakah kelelahan itu disegarkan? Hari Raya Pondok Daun adalah sebuah festival panen. Yang menarik di dalam pesta panen itu, di
diselenggarakan upacara untuk memohon kepada Tuhan akan datangnya musim hujan. Dan diselenggarakan dalam ritual itu persembahan air yang didapat airnya dari kolam Siloam dan dibawa ke bait Allah. Dalam konteks perayaan Pondok Daun itulah Yesus berkata kepada khalayak ramai, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara-saudara, tampaknya Tuhan Yesus sungguh memahami banyak manusia mengalami kelelahan, terutama mereka yang menghadiri festival Pondok Daun itu. Kehausan raga dapat diobati dengan air, tetapi bagaimana dengan kelelahan jiwa? Bukankah jiwa yang lelah sangat berbahaya? Lelah karena berbagai macam hal, kemudian ditambah dengan beban dendam, bukankah dapat menghadirkan tindakan kejahatan, amoral, dan lain sebagainya yang justru sering menjadi wahana, jalan pelarian untuk mencari kesegaran yang justru pada akhirnya dapat menjerumuskan. Dalam perayaan Pentakosta ini, kita memperingati dan merayakan pencurahan Roh Kudus kepada para rasul di Yerusalem yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan sebagaimana janji Tuhan Yesus sesudah kenaikannya ke surga. Orang-orang Yahudi yang berkumpul merayakan pesta panen dalam bulan Sivan, kemudian bersama dengan para murid merayakan kehidupan yang menggembirakan atas panenan yang didapat. Dan pada waktu itulah terdapat bunyi tiupan angin yang keras, lidah-lidah api bertebaran, dan hingga pada para murid. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus dan berkata-kata berbicara dalam bahasa suku-suku atau negara-negara lain. Orang-orang Yahudi yang berkumpul itu kemudian mengalami kebingungan karena melihat para murid berpidato, berbicara dengan bahasa-bahasa yang beraneka ragam itu. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini kemudian tidak hanya bingung, tetapi menganggap mereka mabuk. Itu sebabnya tampaknya Petrus perlu menegaskan bahwa para murid tidak mabuk. Ini masih pagi. Petrus ingin menegaskan bahwa para murid tidak mabuk, tidak mencari pelarian, tidak mencari pelampiasan akibat kelelahan yang ada dan dialami oleh para murid ketika itu. Tetapi Petrus hendak menegaskan bahwa para murid justru dialiri, disegarkan oleh Roh Kudus. Mereka mengalami pembaharuan hidup yang kemudian dirasakan kesegaran dan kebaruannya oleh setiap mereka yang mendengarkan. Di sini tampak Roh Kudus bukan hanya digambarkan seperti suara angin yang keras, lidah-lidah api, burung merpati, tetapi juga digambarkan seperti air yang mengalir, menyejukkan dan menyegarkan. Sifat air adalah dinamis, mengalir, bergerak, mengisi ruang-ruang kosong. Dan air menyesuaikan dirinya dengan bentuk wadahnya hingga penuh. Para ahli persungaian suatu ketika pernah tertarik untuk meneliti sungai Nil. Karena meskipun diduga telah berumur 6 hingga 30 juta tahun yang lalu, sungai ini ternyata tidak banyak berubah, tidak banyak bergeser seperti sungai-sungai yang lain.
Diduga Sungai Nil ini terbentuk karena ada proses pergeseran lempeng bumi jutaan tahun yang lalu yang tidak mudah berubah. Relatif sedikit. Mengapa ini menarik? Karena sudah lumrah jika sungai mengalami pergeseran dari mulai sentimeter hingga puluhan kilometer pada sebuah tempat. Mengapa pergeseran ini terjadi? Iya, perubahan bentuk sungai tidak terlalu mengherankan karena memang sifat air adalah mengalir, terus bergerak, mengisi ruang yang masih memungkinkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersediakah kita untuk menjadi bejana yang siap diisi oleh aliran-aliran Roh Kudus? Bersediakah kita untuk dipenuhinya sehingga kita pun boleh merasakan pembaharuan hidup, kesegaran karena karya Roh Kudus? Itu berarti kita menyerahkan hidup kita seperti bejana kepada Sang Penjunan, agar Roh Allah sendiri yang menghidupkan dan menggerakkan. Dan apakah tandanya kita menerima aliran Roh Kudus itu? Tandanya adalah bahwa hidup kita disegarkan dan menyegarkan. Tandanya adalah dalam hidup kita diperbaharui dan bersedia memperbaharui. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah memperbaiki iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ialah kami bersyukur kepadamu, karena Engkaulah yang telah memberikan kepada kami kehidupan jasmani dan rohani, makanan dan minuman, baik bagi tubuh maupun jiwa kami. Itu semua kehidupan kami berasal daripadamu. Maka biarlah kami senantiasa bersyukur dan mampukanlah kami untuk tetap setia, mendengarkan dan berserah kepadamu. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk gereja-gereja dalam peran sertanya, mempersiapkan umatnya maupun masyarakatnya di dalam menghadapi situasi krisis pandemi ini, dan bersiap memasuki kondisi kenormalan yang baru dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika nantinya bekerja tidak lagi dari rumah, beribadah tidak lagi dari rumah, belajar tidak lagi dari rumah, maka biarlah kami membuka diri kebiasaan-kebiasaan yang baru, baik di tempat kerja, di sekolah, dimanapun berada, demikian juga di rumah. Sehingga kesehatan, keamanan boleh menjadi semakin baik, dan kami boleh keluar dari krisis pandemi ini. Kami mohon ya Allah untuk berkat-Mu bagi Gereja Kristen Jawa Wisma Pandunggal Merican, untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam masa Pentakosta ini. Demikian juga melalui berbagai macam kegiatan, meskipun kesulitan untuk bersekutu bertemu, maka biarlah kami belajar tentang sesuatu yang baru, perjumpaan melalui online. Biarlah Tuhan, hati kami tetap berpaut, kepedulian dan kebersamaan kami tetap tumbuh. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, agar Engkau yang menjadikan kami semua sebagai warga gereja yang bersedia untuk menghargai, apresiatif satu dengan yang lain atas setiap talenta yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh dapat merasakan akan hidup dan melayani bersama sebagai keluarga Allah sebagai tema pada tahun 2020 ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk setiap anggota masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung, yang sakit maupun kehilangan pekerjaan, yang terancam berbagai macam kehidupan ekonominya, kesehatannya, keamanannya. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Demikian juga untuk setiap lembaga-lembaga Kristiani, baik sekolah, yayasan-yayasan, yatim piatu, dan juga untuk adiuswo, jompo. Tuhan kiranya yang akan menolong lembaga-lembaga rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan. Biarlah di dalam masa pandemi ini Engkau memampukan setiap para pembina, pengurus, pelaksana, dan lain sebagainya untuk terus berkarya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan setiap mereka, kami semua yang hendak melayani dalam berbagai bidang.
Kami mohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu ya Allah, untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Sertailah para pemimpin kami, sehingga sungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan akan kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih baik lagi di dalam saat-saat ini. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam kerukunan, kebersamaan, bahu-membahu, meskipun kami tidak bisa bertemu, dan biarlah kami ingin menyerahkan seluruh pergumulan pribadi-pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, masyarakat kami, ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 107, ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang telah mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta ini, hari pengucapan syukur bagi gereja-Mu di seluruh bumi. Kami pun bersyukur kepada-Mu atas berbagai karunia yang Tuhan nyatakan bagi umat-Mu di GKJ WPM. Tolonglah kami untuk mempergunakannya untuk menata dan membangun kehidupan bersama, agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan melestarikan kehidupan. Demikian juga seluruh persembahan unduh-unduh yang kami persembahkan di hari ini. Kuduskan dan berkatilah agar juga mencukupkan kebutuhan gereja-Mu. Tambahkan hikmat-Mu bagi para majelis gereja yang mengelola persembahan ini, agar peruntukannya tepat dan benar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia, jadilah saksi Kristus di tengah dunia yang hidup dari aliran Roh Kudus, karena Ia adalah sumber damai sejahtera kita. Terpujilah Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.